Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Trojan. Nah, saya akan mencoba sharing teknik dan tips saya ketika pertama kali memulai menulis satu bagian dari jurnal untuk mengetahui definisi, terus untuk mengetahui dan menganalisa literasi, membaca dan memapping semua jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Kenapa bagian ini begitu penting? Sebab di bagian inilah kita bisa mengelaborasi bagaimana tulisan itu bisa berkualitas atau tidak. Kalau teknik saya itu memang melakukan metode proofreading before proofreading. Jadi sebelum paper itu di proofreading, saya harus melakukan proofreading terlebih dahulu. Dengan cara yang seperti apa? Nah, dengan cara membaca seluruh artikel yang relevan dengan yang ingin saya kaji. Di dalam sini ada 24 folder. Itu mulai dari tahun 98 sampai di tahun 2020 bicara tentang apa sih definisi daripada human resource management. Jadi apa definisi dan bagaimana perkembangan milestone dan achievement HRM dari tahun ke tahun. Ini penting menurut saya karena supaya tahu, karena kebetulan risetnya ini berbicara tentang bagaimana sih perjalanan human resource management secara saintifik diteliti dari tahun ke tahun. Nah, artikel ini dari 24 folder itu ada sekitar 200, kalau tidak salah tadi saya lihat itu 250 file artikel. Nah, 250 file artikel ini akan saya baca tentunya dengan kalau saya menamakan metode ini adalah Godspeed Reading Articles. Ya, kedengarannya terlalu wow ya, Godspeed Reading Articles. Tapi seperti inilah metodenya. Syarat pertama yang Anda butuhkan adalah Mendeley tentunya. Nah, di sini sudah ada Mendeley. Saya memang pisahkan tahun per tahun. Ada tahun 988, terus ada yang tahun 997. Nah, jadinya itu seperti ini. Ini cara kuno, cara yang sangat manual, tapi ini adalah cara yang efektif. Menurut saya ya. Kendati pun sudah ada software untuk membantu kita untuk mengetahui seberapa misalnya untuk mengetahui dominasi dari satu artikel ini temanya berbicara apa, atau untuk mengcoding, untuk memapping dan seterusnya, seperti yang saya maksud adalah software Atlas TI, NVivo dan seterusnya. Nah, karena part ini adalah, kalau saya katakan, adalah part intisari, inti daripada bangunan rational statement yang nantinya jadi artikel, maka saya tidak menggunakan software dan saya memilih untuk membaca jurnal itu secara manual. Contohnya seperti ini. Kita mulai lagi untuk tahun 97. Ini masih 2 artikel. Saya kepikiran untuk membuat review singkat ini, bagaimana cara saya di dalam membaca artikel. Misalnya judulnya adalah ini, Integrating Contemporary Strategic Management Perspective. Copy, paste di notepad. Kenapa pakai notepad? Biar segala bentuk tulisan dan format itu menjadi default. Terus saya paste di sini. Reference, insert citation ya, saya ulang lagi, mungkin nggak kelihatan tadi. Insert citation, terus ada kode seperti ini, go to Mendeley. Ini tadi ya, Craven David. Ini tadi ya, Craven David site. Oh, ini nggak ada tahunnya nih, saya harus rubah dulu di sini. Ini tahunnya tahun 997. Ulang lagi, insert, go to Mendeley,
Gimana cara saya membaca jurnal? Seperti ini. Kalau saya sih membaca jurnal sama seperti membaca buku. Saya dulu diajar bahwa penting memang untuk menuntaskan semua bacaan, tapi lebih penting adalah mencari key point dan mencari apa sih sebenarnya gagasan utama yang dibahas di tiap grup ini, di tiap bacaan. Nah, di sini yang ingin saya cari key focus and objectiveness, variable interest, dan apa hasil daripada penelitiannya. Nah, saya baca dulu ya. Nah, cara membaca itu biasanya kalau saya per paragraf itu saya baca terus cari apa sih key point daripada paragraf ini. Kalau masih bersifat umum, saya pindah ke yang lain, pindah lagi yang kedua. Kalau masih bersifat umum, pindah lagi yang ketiga. Yang jelas dalam membaca artikel, kalau saya metode yang saya pakai adalah per paragraf itu saya mencari apa inti atau apa kalimat pokok di dalam satu tulisan. Nah, dalam teknik membaca, kalimat pokok itu atau gagasan inti dalam satu tulisan itu bisa ditemukan di awal paragraf atau di awal kalimat, di tengah atau di akhir. Itu teknik bahasa Indonesia yang diajar kalau nggak salah kelas 6 SD. Kelas 1 SMP mungkin. Tapi inilah teknik saya membaca. Market driven business. Saya lanjut lagi ya, untuk mencari apa sih sebenarnya fokusnya. There is close relationship between strategy, human resource. The first HRPD, Human Strategic Resource Planning and Development. Oh, udah ketemu. Ini ngetiknya pakai satu tangan ya, kendati pun saya menggunakan 5 jari. Kalau 11 jari itu lebih cepat dari ini. Antara kepentingan, yang pentingnya integrasi antara kepentingan HRM dan salah ya, namanya Tony Grundy. Oh, Tony Grundy. Sorry, ini kameranya cuma dipegang tangan, jadi kalau ada keterbatasan, goyang, nggak apa, dimaafin atau dimaklumin. Gagas konsep apa tadi dia? Strategic Human Research Planning and Development. Kompetitif. Ambil aja ini biar saya nggak capek. Strategic plan, oke. Tadi udah dibahas planning, life science. Oke, people are often competitive advantage. Competing in software strategy for your niche business.
main core competence, international software market ini participating in kalau dari software bla 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 sini apa personality in human person bla 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 itu satu berapa personal first bla 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 dan everything. We also take initiative putting human resources to define human advantage as being the contribution with human resource make toward adding value to the customer. Oke, udah dapat yang bagus-bagus. Lupa. We know define human advantage is the contribution make toward make toward keunggulan HRM adalah jika seorang karyawan mampu memberikan value added. Kalau value added itu semacam nilai tambah lebih ya. Misalnya kayak senyum salam sapa itu value added, salah satu contoh value added kepada konsumen. Ya memang itu kita nggak rugi ya, namanya senyum salam sapa itu nggak ngeluarin duit, tapi itu memberikan makna bagi orang lain. Contoh kayak bapak ibu belanja di satu toko, ketika pedagangnya nggak senyum jutek, kendati pun harganya murah, aduh nggak mungkin lah bapak ibu tuh balik lagi ke sana. Apalagi kalau bapak ibu udah sensian memang dari rumah kan, pokoknya pengen berkelahi aja mungkin. Human advantage, very important contribution. Oke, udah dibahas. Strategic head planning, strategic. Oke. Kadang-kadang kita baca satu artikel sampai berhalaman-halaman, intinya itu cuma itu. For example, private reputation. Oke, ini yang penting, yang aja deh. Exploitation of competence. Oke. Strategi in summary, thinking of future high competitive organization bisa environment indeed the far competition manpower planning bisa plan cost integrated bisa cost manpower. Di sini kita nggak perlu pakai Google Translate ya. Nggak perlu tahu semua, artinya yang penting paham. Kalau saya sih seperti itu dalam membaca. Wider concept, the figures, strategi itu pun proses. This India for the integrated financial thinking was loosely into the South business. Oke. Berarti di sini strategi untuk menunjang KLPD juga perlu memperhatikan konsep biaya. Ini interpretasinya berdasarkan apa yang saya baca ya. Oke. Ini masih banyak sih. Emergence, exciting. This lack of awareness. Strategy, for example, or strategic key organization skills. We know some skills higher strategy, so thinking, like organization issue, matter thinking stage. A need for major simplification from middle arrangement from middle and structure risk cost. Oke, udah tadi dibahas masalah biaya. New competence which need to be acquired or developed in order to penetrate new market. Oke, berarti di sini pentingnya kompetensi. Ntar kalau habis ini itu nanti dibuat word cloud. Word cloud itu artinya seberapa banyak satu kata itu dimention berapa kali, sehingga itulah menentukan
arah dari 250 jurnal ini selama kurang lebih 24 tahun itu bicara tentang apa gitu. Exciting organizational capability need to be analyzed. Okay. My defining assumption out of the million gap between personal capabilities. Sharing organizational positions. Analyzing more deep interview. Bisa ada providing more some life science. Define management tool. Oke. Ini sebenarnya untuk lebih ke bisnisnya, saya cuma cari untuk HRM-nya tok. Oke, identifikasi masalah itu penting, kalau strategi. Career development workshop. Manajemen assessment, development potential, manajemen kompetensi, career development, manajemen skill. Oke. Jadi di sini pentingnya skill, kompetensi, pengukuran kinerja secara profesional. Sorry ini agak lama ngetiknya soalnya pakai pakai 5 jari aja. Oke, just it, udah selesai. Udah, ini berapa halaman ya? 507 sampai ya udahlah, pokoknya gini lah halamannya. Nah, begitu teknik saya, Bapak Ibu. Mungkin teknik ini sangat manual, membutuhkan waktu, dan itu pasti. Terus selain membutuhkan waktu, apalagi yang dibutuhkan? Banyak, termasuk cemilan nih kayak gini. Tapi untuk membuat satu tulisan yang bagus, bacaannya juga harus bagus. Itu aja sih sebenarnya key point dari saya. Semakin banyak Anda membaca, semakin bijak Anda menulis. Semakin bagus bacaan Anda, tentunya garis besar tulisan Anda juga itu sangat begitu enak lah untuk dibaca. Nah, kalau teknik saya selama ini seperti itu, dalam menghasilkan kurang lebih hampir 60 artikel selama 2 tahun, 2 atau 3 tahun. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kita japri-japrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Troca. Selamat Ramadan.